Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Nursela Nusantari. Saya dari Prodi PGMI dengan NIM 125100012. Di sini saya akan membuat tugas video ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Pada soal yang pertama, yaitu uraikan pemahaman Anda berkenaan konsep manajemen menurut 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, Arab, menurut 3 pendapat para ahli dan menurut Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, konsep manajemen menurut 3 bahasa. Yang pertama ada bahasa Inggris. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengelola, dan mengendalikan. Menurut bahasa Indonesia, manajemen berarti proses mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir bahasa Arab, manajemen disebut at-tadbir yang berarti pengaturan atau pengelolaan suatu urusan. Berikut 3 pendapat para ahli. Yang pertama ada Henry Fayol. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengordinasi, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua ada Peter Drucker. Manajemen adalah kegiatan mengarahkan orang lain agar tujuan dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga ada Johann David Millet. Manajemen adalah proses memimpin dan mengarahkan pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5 dijelaskan bahwa mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Soal yang kedua yaitu uraikan pemahaman Anda terkait makna pendidikan menurut bahasa Indonesia, Inggris, Arab, menurut pendapat para ahli, dan menurut Al-Quran dan hadis. Menurut 3 bahasa, yang pertama bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pembelajaran dan pembinaan untuk mengembangkan potensi manusia. Menurut bahasa Inggris, education berasal dari kata educare yang berarti membimbing, mendidik, atau mengembangkan kemampuan seseorang. Yang terakhir bahasa Arab, pendidikan dikenal dengan istilah tarbiyah yang berarti memelihara, membimbing, dan mengembangkan. Menurut 3 ahli, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam tumbuh kembang anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Johan Dewe, pendidikan adalah proses pembentukan pengalaman yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, menurut Muhyiddin Syah, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hadis Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Soal yang ketiga, uraikan tujuan pendidikan menurut undang-undang dan tujuan pendidikan dalam Islam disertai dalil Al-Quran dan hadis. Tujuan pendidikan menurut undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Dalil Al-Quran dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang taat kepada Allah. Hadisnya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat. Soal yang keempat, uraikan 3 pendapat para ahli makna manajemen pendidikan dan 3 pendapat para ahli makna manajemen pendidikan Islam. Makna manajemen pendidikan menurut 3 para ahli. Yang pertama ada Made
Pidarta. Manajemen pendidikan adalah kegiatan memadukan sumber pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua ada Suharsimi Arikunto. Manajemen pendidikan adalah usaha mengatur seluruh sumber daya pendidikan agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Yang ketiga, menurut Mulyasa, manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang pendidikan. Makna manajemen pendidikan Islam menurut 3 para ahli. Yang pertama ada Ramayulis. Manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan sumber daya pendidikan Islam secara efektif berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, Mujamil Kamar. Manajemen pendidikan Islam adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, menurut Abudin Nata, manajemen pendidikan Islam adalah pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis. Jelaskan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan, yang kelima penilaian. Setiap fungsi manajemen tersebut kaitkan kepada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang relevan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Dalil Al-Qur'annya, Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maknanya, manusia dianjurkan merencanakan sesuatu dengan baik. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan teratur. Dalil Al-Qur'annya, Quran surah Asy-Syaff ayat 4, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Maknanya pentingnya keteraturan dan kerjasama. Yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan adalah mengarahkan dan memotivasi anggota agar bekerja mencapai tujuan. Hadisnya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah memantau pelaksanaan atau pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Dalil Al-Qur'annya, Quran surah Al-Infitar ayat 10-12, dan sesungguhnya bagi orang kamu ada malaikat. Malaikat itulah yang mengawasi kamu dalam setiap pekerjaanmu. Maknanya setiap tindakan selalu ada pengawasan. Yang kelima ada penilaian. Penilaian adalah proses menilai hasil kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan perbaikan dari sebuah rencana tadi. Dalil Al-Qur'annya ada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah akan melihat balasannya. Maka setiap perbuatan akan dinilai hasilnya. Soal yang keenam, bagaimana seorang kepala sekolah dapat menyelesaikan tipe dan gaya kepemimpinannya dalam menghadapi permasalahan disiplin guru, rendahnya motivasi kerja, dan konflik dalam organisasi pendidikan. Yang pertama, menghadapi permasalahan disiplin guru. Kepala sekolah dapat menggunakan gaya kepemimpinan tegas atau otoritatif dengan menetapkan aturan yang jelas, memberi teguran, pembinaan, serta sanksi yang sesuai agar disiplin lebih meningkat. Yang kedua, motivasi kerja rendah. Kepala sekolah menggunakan gaya demokratis dan motivatif dengan memberi dukungan serta pengarahan. Yang ketiga, menghadapi konflik dalam organisasi pendidikan. Kepala sekolah menggunakan gaya demokratis dan mediasi dengan mendengarkan semua pihak dan mencari solusi bersama. Jadi kepala sekolah perlu menerapkan kepemimpinan situasional, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan masalah yang dihadapi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Soal yang ketujuh yaitu uraikan pemahaman Anda bagaimana penerapan 4 sifat Rasulullah SAW. Yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, dan fatona dalam manajemen kepemimpinan pendidikan dapat meningkatkan profesionalisme kepala sekolah di era modern saat ini. Penerapan 4 sifat Rasulullah SAW dalam manajemen kepemimpinan pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme kepala sekolah di era modern. Yang pertama sidik. Sidik itu jujur. Kepala sekolah bersikap jujur dalam mengambil keputusan dan pengelolaan sekolah. Yang
Yang kedua, amanah. Amanah dapat dipercaya. Kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta transparan. Yang ketiga, tablik. Tablik itu menyampaikan, mampu berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada guru, siswa, dan orang tua secara jelas. Yang terakhir, fatona. Fatona itu cerdas. Kepala sekolah memiliki kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan membuat inovasi pendidikan. Jadi penerapan sifat-sifat Rasulullah SAW dapat membentuk kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang profesional, bertanggung jawab, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Soal yang ke-8, uraikan hubungan antara seluruh komponen Emaslim, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator dalam menciptakan kepemimpinan sekolah yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan. Komponen Emaslim saling berhubungan dalam menciptakan kepemimpinan sekolah yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai edukator membimbing warga sekolah, manajer mengelola sumber daya, dan administrator mengatur administrasi, supervisor mengawasi dan mengambil keputusan, inovator menciptakan pembaharuan, serta motivator memberikan semangat kepada guru dan siswa. Seluruh komponen dijalankan secara seimbang, maka proses pembelajaran, kinerja guru, dan kualitas sekolah dapat meningkat sehingga tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Soal yang ke-9, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, sekolah atau madrasah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Jelaskan keuntungan dan tantangan dari sistem otonomi sekolah tersebut yang menganut sistem desentralisasi. Keuntungan sistem otonomi sekolah yang menganut sistem desentralisasi: yang pertama, sekolah lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Yang kedua, program dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi guru, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, pengelolaan sumber daya menjadi lebih efektif dan fleksibel. Tantangan sistem otonomi sekolah: yang pertama, kemampuan manajemen. Setiap sekolah berbeda-beda. Yang kedua, keterbatasan dana dan sarana prasarana. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, resiko penyalahgunaan wewenang jika pengawasannya lemah. Jadi, otonomi sekolah itu memberi kebebasan dalam pengelolaan, tetapi memerlukan manajemen yang baik agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Dan soal yang terakhir, uraikan pendapat Imam Al-Ghazali tentang adab guru terhadap murid, dan adab murid terhadap guru. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang adab guru: yang pertama, ikhlas dalam mengajar, menjadi teladan yang baik, bersikap sabar dan penyayang, dan yang terakhir, mengajar sesuai kemampuan murid. Kemudian adab murid yaitu memiliki niat yang baik dalam belajar, dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dan disiplin dalam belajar, menghormati guru, menjaga akhlak selama belajar. Kemudian adab guru terhadap murid: yang pertama, menyayangi murid seperti anak sendiri, membimbing dengan lemah lembut, memberikan nasihat dan arahan yang baik, tidak membeda-bedakan antara murid yang pintar dan murid yang tidak pintar, karena semua tuh sama. Kemudian adab murid terhadap guru: yang pertama, menghormati dan memuliakan guru, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, bersikap sopan dan tidak membantah guru, mematuhi nasihat guru selama tidak bertentangan dengan syariat. Sekian video ujian tengah semester dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.